Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil ilmi wal amali wat taqwa ya rabbal alamin. Baik, bersama kita ada syarah kitab tauhid, syarah ringkas kitab tauhid yang diberi nama Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid. Al-Mulakhas ringkasan dalam syarah kitab tauhid karya Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih Ibn Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, udwu Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta wa udwu Hay'at Kibarul Ulama, anggota dari Lajnah Daimah untuk fatwa dan anggota Hay'ah Kibar Ulama di Arab Saudi. Langsung saja. Oke, halaman 9. Halaman 9. Kitab Tauhid, qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat 56. Kitab Tauhid, kitab tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaulillahi ta'ala, firman Allah, wa ma khalaqtu, tidaklah aku ciptakan al-jin, jin. Jin Allah ciptakan dari api, wal insa, dan manusia Adam alaihissalam Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah. Illa liya'budun, kecuali untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zariyat ayat 56. Malaikat kok enggak masuk? Malaikat masuk di ayat yang lain. Malaikat hamba Allah yang paling taat dan tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin dan manusia ada yang taat, ada yang suka maksiat. Baik, kita lanjutkan. Maudhu' al-kitab, maudhu' kitab. Judul buku ini mencakup apa? Bayan at-tauhid. Bayan artinya penjelasan, at-tauhid penjelasan tentang tauhid, alladzi aujabahullah yang Allah telah wajibkan. Aujaba ay farada. Farada yafridu, aujaba yujibu ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Ibadun jama' dari abdun. Wa khalaqahum, dan Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan hamba-hamba tersebut, mereka jin, manusia, malaikat termasuk, dan semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala sang pencipta itu adalah hamba Allah. Li ajrihi, jadi Allah menciptakan semua makhluk li ajri tauhid, untuk tujuan agar mereka taat dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu, dan dalam kitab ini juga menerangkan mayunafihi, apa yang bisa menafikan atau menghilangkan tauhid. Ini tauhid minasyirkil akbar, dikarenakan perbuatan syirik yang besar. Ketika seorang sudah sholat, puasa, zakat, dia jadi orang Islam, KTP-nya Islam, tapi dia melakukan kesyirikan besar. Kesyirikan besar seperti apa? Seperti dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan, atau Nabi Isa itu anak Tuhan. Itu kesyirikan. Kesyirikan besar, sehingga dia bisa keluar dari Islam. Atau melakukan perbuatan kekufuran yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam, mengatakan Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad, bukan firman Allah. Ini kufur besar, bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, ini dijelaskan dalam kitab tauhid. Wa yunafi kamalahu al-wajib,
atau bisa menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib atau kesempurnaan tauhid yang mustahab dikarenakan perbuatan syirik minasyirkil asghar wal bidah, karena perbuatan syirik kecil dan perbuatan bid'ah dari jamak dari kata bid'atun bidah. Jadi tauhid itu punya asal, punya pondasi. Kalau pondasinya hilang karena seorang melakukan atau mengatakan atau meyakini sesuatu yang bisa membatalkan ke asal keimanan dan ketauhidan seorang tersebut, maka dia keluar dari Islam. Wa yunafi kamalahu, atau menafikan kesempurnaan tauhid al-wajib, yang wajib. Ketika seorang melakukan syirik kecil seperti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan alamat yang itu tidak ada hubungannya relasinya dengan sesuatu yang masuk akal dan dilarang oleh Nabi, seperti tatoyur. Tatoyur itu percaya dengan alamat. Kalau kita tinggal di kamar nomor 13 berarti kita alamat akan sial. Lihat nomor 13 sudah ciut, sudah merasa apes. Nah, atau nomor urutannya pas tes jadi tes mau jadi mahasiswa ke kampus atau apa, atau tes jadi pegawai atau jadi apa. Nah itu apes. Nah ini kesyirikan kecil bisa merusak kesempurnaan tauhid yang wajib. Atau perbuatan maksiat yang lain, mencuri, merampok, berzina, sebelumnya di atasnya itu berbuat bid'ah. Nabi melarang kita berbuat bid'ah. Seperti apa? Seperti ada orang laki-laki, dia itu tidak mau sholat, tidak mau berbuka puasa, ingin puasa terus tiap hari, tidak berbuka. Puasa bagus, tapi menyelisih perintah Nabi. Nabi mengatakan kalau puasa ya berbuka setiap hari. Kalau di bulan di hari raya dilarang berpuasa. Seperti itu. Jadi atau orang dia mau sholat malam terus nggak tidur. Ini perbuatan bid'ah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku maka bukan dari kelompokku, kata Nabi. Nah, sunnah itu lawannya bid'ah dalam satu sisi. Nah, ini bisa mengurangi kesempurnaan tauhid yang wajib. Seorang melakukan dosa-dosa besar, seorang melakukan syirik kecil, riya termasuk syirik kecil, tatoyur syirik kecil, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala syirik kecil. Tetapi kalau seorang bersumpah dengan selain Allah seperti dengan Rasulullah, saya bersumpah demi Rasulullah, kemudian kita meyakini bahwa Rasulullah SAW itu mempunyai keagungan sama dengan keagungan Allah. Nabi Muhammad di akhirat bisa menyelamatkan sebagaimana Allah menyelamatkan. Jadi kita menempatkan sifat-sifat Allah kepada Nabi Muhammad itu syirik besar. Nabi melarang kita berlebih-lebihan memuji Nabi Muhammad SAW. La tutruni kama atrati an-nasara Isa bin Maryam fa inna ma'ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh. Saya ini kata Nabi, la tutruni, jangan puji aku lebih-lebih di atas kewajaran seorang nabi dan hamba Allah, seperti orang Isa memuji Nabi Isa lebih sehingga menjadikan Nabi Isa sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala atau bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Au kamal tauhid al-mustahab, atau kesempurnaan tauhid yang mustahab yang dianjurkan. Seorang tidak sholat tahajud, seorang tidak sholat nawafil, qobliyah, ba'diyah, tidak puasa Senin Kamis, tidak puasa Daud, meninggalkan yang sunnah-sunnah itu padahal dianjurkan untuk dilaksanakan tapi ditinggalkan. Nah, ketika ditinggalkan maka ini bisa mengurangi kesempurnaan tauhid yang mustahab. Baik, kita lanjutkan. Wa makna kitabu, dan arti kata kitab, masdaru kataba bimakna jamaah. Jadi kata kitab itu dari bahasa Arab sudah jadi bahasa serapan bahasa Indonesia.
Masdar, masdar itu apa sih? Masdar itu adalah kata dasar dari suatu fiil yang tidak ada kaitannya dengan pelaku dan tidak ada kaitannya dengan waktu tertentu. Itu masdar. Jadi masdar adalah kata asalnya dari kata dari sebuah kata kataba yaktubu. Kitab itu dari sebuah kata kataba yaktubu. Kitaban artinya jamaah. Kataba yaktubu itu artinya jamaah atau muradifnya jamaah, persamaannya sinonimnya jamaah mengumpulkan. Makanya kitab itu adalah kumpulan dari huruf-huruf, kumpulan dari kata-kata. Kemudian ketika hurufnya cuma satu, ya sedikit. Ketika hurufnya banyak, kata-katanya banyak, ribuan kata, jutaan kata, jadi tebal, berjilid-jilid kitabnya. Wal kitabatu bil qalam jam'ul huruf wal kalimat. Ketika jadi penulisan Alkitab, penulisan dengan bolpoin, dengan pena, itu mengumpulkan huruf-huruf dan kalimat kata-kata. Jadi huruf dirangkai, satu huruf dirangkai dengan huruf yang lainnya jadi kata. Kata ditambah kata yang lain jadi sebuah kalimat. Seperti itu. A, tidak ada artinya. Ba, kalau jadi abun, nah jadi ada artinya bapak. Abu, abu kak, bapakmu, nah, itu jadi sebuah kalimat.